Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia yang menyakiti sedang menuai karmanya. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia yang menyakiti kamu sedang menuai karmanya saat ini, dan semesta telah mulai memperlihatkan bagaimana setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pilihan yang pernah dia buat, kini kembali kepadanya seperti gelombang yang tak terhindarkan. Ini bukanlah tentang hukuman atau pembalasan, melainkan tentang keseimbangan alam yang selalu berusaha memulihkan harmoni. Dia mungkin tidak sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang semakin menggerogoti, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Beban yang dulu dia pikul dengan angkuh, kini terasa semakin berat, dan dia mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa dia kendalikan. Dia mungkin merasa seperti sedang berjalan di atas pasir hisap, di mana semakin dia berusaha melawan, semakin dalam dia terjerumus. Ada rasa kehilangan arah yang mungkin membuatnya merasa terisolasi, seolah-olah dunia di sekitarnya perlahan-lahan menjauh, dan dia tidak tahu lagi kemana harus berpaling. Dia mungkin merasa seperti sedang kehilangan pegangan, seolah-olah segala sesuatu yang dia pegang selama ini perlahan-lahan mulai lepas dari tangannya. Ada ketidakpastian yang menggelayuti pikirannya, membuatnya sulit untuk menemukan kedamaian, bahkan dalam momen-momen yang seharusnya tenang. Dia mungkin merasa seperti sedang terjebak dalam pusaran yang tidak bisa dia hindari, dan itu membuatnya merasa semakin tertekan. Dia mungkin sedang berada di tengah-tengah badai emosi dan situasi yang kacau. Ada rasa tertekan yang terus menghantuinya, seolah-olah dia terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia putuskan. Dia mungkin mencoba untuk melarikan diri, mencari solusi cepat, atau bahkan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Namun, semakin dia berusaha menghindar, semakin dalam dia terjerumus ke dalam masalah yang dia ciptakan sendiri. Ini adalah saat di mana dia dipaksa untuk menghadapi cermin dirinya sendiri, melihat dengan jelas segala kekurangan dan kesalahan yang selama ini dia abaikan. Dia mungkin merasa seperti sedang berjuang melawan bayangannya sendiri, di mana setiap langkah yang dia ambil justru membawanya lebih jauh ke dalam labirin yang dia ciptakan. Ada momen di mana dia merasa seperti sedang kehilangan kendali, seolah-olah hidupnya sedang bergerak tanpa arah yang jelas, dan dia tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikannya. Dia mungkin merasa seperti sedang berjuang sendirian, tanpa ada yang benar-benar memahami apa yang dia alami. Ada rasa kesepian yang mungkin membuatnya merasa semakin terpuruk, seolah-olah tidak ada yang bisa dia andalkan. Dia mungkin merasa seperti sedang kehilangan dirinya sendiri, seolah-olah identitasnya perlahan-lahan terkikis oleh tekanan yang dia hadapi. Tidak hanya itu, dia mungkin juga sedang merasakan betapa sulitnya untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Ada ketidakstabilan dalam hidupnya, baik secara finansial, emosional, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mungkin merasa seperti sedang berjalan di atas tali, di mana satu langkah salah bisa membuatnya terjatuh. Ini adalah masa di mana dia harus belajar untuk lebih bijaksana, untuk lebih bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Namun, belajar dari kesalahan bukanlah proses yang mudah, dan dia mungkin merasa seperti sedang berjuang sendirian di tengah kegelapan. Dia mungkin merasa seperti sedang kehilangan pegangan, seolah-olah segala sesuatu yang dia bangun selama ini perlahan-lahan runtuh di hadapannya. Ada rasa ketidakpastian yang mungkin membuatnya merasa cemas, seolah-olah masa depannya sedang dipertaruhkan, dan dia tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya. Dia mungkin merasa seperti sedang berada di ujung tanduk, di mana setiap keputusan yang dia buat akan membawa dampak yang besar. Ada momen di mana dia merasa seperti sedang terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia ubah, dan itu membuatnya merasa semakin frustrasi. Dia mungkin merasa seperti sedang kehilangan harapan, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Di balik semua kesulitan yang dia hadapi, ada pelajaran yang sedang dia pelajari, meskipun dia mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Ini adalah saat di mana dia dipaksa untuk merenung, untuk melihat ke dalam dirinya dan bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang selama ini aku cari?
Dia mungkin mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam hal-hal materi atau kekuasaan, melainkan dalam kedamaian batinnya sendiri. Namun, untuk mencapai kedamaian itu, dia harus melepaskan ego, kesombongan, dan segala beban yang selama ini dia bawa. Ini adalah proses yang menyakitkan, tetapi mungkin juga diperlukan untuk pertumbuhan jiwanya. Dia mungkin merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan yang dia buat akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Ada momen di mana dia merasa seperti sedang dihadapkan pada pilihan yang sulit, di mana setiap keputusan yang dia ambil akan membawa konsekuensi yang tidak bisa dia hindari. Dia mungkin merasa seperti sedang terjepit antara masa lalu yang penuh penyesalan dan masa depan yang tidak pasti. Dia mungkin merasa seperti sedang berjuang untuk menemukan jawaban, tetapi jawaban itu mungkin tidak akan datang dengan mudah. Dia mungkin merasa seperti sedang berada di tengah-tengah badai, di mana dia harus belajar untuk tetap tenang dan mencari kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Dia mungkin merasa seperti sedang diuji, seolah-olah semesta sedang mengajarinya pelajaran yang sulit namun penting. Proses ini tidaklah mudah. Dan dia mungkin merasa seperti sedang dihantam ombak yang tak henti-hentinya. Ada momen di mana dia merasa putus asa, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari situasi yang dia hadapi. Namun, justru di saat-saat seperti inilah, dia memiliki kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mungkin belum menyadarinya, tetapi semua ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya, di mana dia dipaksa untuk menghadapi dirinya sendiri dan belajar untuk lebih rendah hati. Dia mungkin merasa seperti sedang berada di ambang perubahan besar, tetapi perubahan itu tidak datang tanpa rasa sakit. Kamu di sisi lain bisa melihat semua ini sebagai tanda bahwa semesta sedang bekerja dengan caranya yang adil. Tidak perlu merasa bersalah atau ikut terbawa dalam penderitaan yang dia alami. Biarkan dia menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri, sementara kamu tetap fokus pada perjalananmu sendiri. Ini bukanlah tentang membenci atau menyimpan dendam, melainkan tentang melepaskan dan membiarkan karma bekerja dengan caranya yang bijaksana. Kamu telah melalui banyak hal, dan sekarang adalah waktunya untuk memprioritaskan dirimu sendiri, untuk membangun kembali kebahagiaan dan kedamaian yang mungkin sempat hilang. Kamu pantas untuk merasakan kedamaian itu, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Kamu telah belajar banyak dari pengalaman ini, dan sekarang adalah saatnya untuk menggunakan pelajaran itu untuk membangun hidup yang lebih baik. Kamu telah cukup kuat untuk melalui semua ini, dan sekarang adalah waktunya untuk membiarkan dirimu bersinar. Kamu adalah orang yang kuat, dan kamu pantas untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Biarkan dia menghadapi badainya sendiri, sementara kamu terus melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus terperangkap dalam masa lalu. Biarkan karma mengurus sisanya, dan percayalah bahwa semesta selalu memiliki cara untuk mengembalikan keseimbangan. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada impianmu, dan pada orang-orang yang benar-benar mencintai dan menghargaimu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari dalam, dan kamu pantas untuk merasakannya sepenuhnya. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu, karena kamu memiliki masa depan yang cerah untuk dijalani. Biarkan dia menghadapi pelajarannya sendiri, sementara kamu terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan yang baik. Kamu telah melalui banyak hal, dan sekarang adalah waktunya untuk merayakan dirimu sendiri, untuk menemukan kembali kebahagiaan yang mungkin sempat hilang. Percayalah bahwa semesta selalu memiliki rencana yang indah untukmu, dan kamu hanya perlu membuka hatimu untuk menerimanya. Kamu telah cukup kuat untuk melalui semua ini, dan sekarang adalah saatnya untuk membiarkan dirimu bersinar. Kamu adalah orang yang kuat, dan kamu pantas untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Biarkan semesta bekerja dengan caranya, dan percayalah bahwa segala sesuatu akan berjalan pada waktunya. Kamu telah melalui banyak hal, dan sekarang adalah saatnya untuk merangkul kehidupan dengan penuh keyakinan dan harapan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini,
meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini memiliki resonansi dalam dirimu, aku ingin kamu klaim pesan tersebut dengan menuliskan angka 1188 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.